mana yang lebih berat? Menjaga gigi atau menjaga perkawinannya dengan Dewi Gita yang baru saja memberinya anak pertama? Bagi Arman, kenangan cintanya dengan Dewi Gita syarat dengan awal terbentuknya gigi. Ya itu yang tadi saya bilang itu kan gue udah mulai tuh sama bini gue kan tahun 94 kan gue kawin, jadi ya udah mulai tuh sebenarnya sebelum gigi terbentuk gue udah nikah sama bini gue ya bareng-bareng gigi, ya itu kan pada saat susah-susahnya itu. Dewi juga album Penari juga di situ belum keluar kalau nggak salah kan. Pemirsa, saya awali kabar-kabari minggu dengan cerita Arman Maulana vokalis Gigi tentang perjalanan yang meniti karir sebagai penyanyi. Saat ini ia adalah salah satu vokalis kita dengan kualitas suara yang pas dan penampilan panggungnya yang atraktif. Semua ini dicapainya dengan pengalaman nan panjang. Sore itu, sedan BMW itu terparkir di carport di sebuah perumahan real estate di kawasan Jati Bening, Jakarta Timur. Arman Maulana pemiliknya tumben ada di rumah. Biasanya mencari dia susahnya minta ampun. Kemana lagi kalau tidak sibuk dengan Gigi grup bandnya. Kisah Arman dengan Gigi adalah sebuah bagian perjalanan belasan tahun laki-laki dari Bandung ini dalam melakoni karirnya sebagai penyanyi. Muasalnya adalah semasa SMA. Di SMA gue masuk vokal grup di SMA gue, ternyata si pelatihnya selalu menunjuk gue sebagai lead vokal. Akhirnya gue bikin band sama anak-anak SMA gue, SMA 5 Bandung. Di situ gitu baru gue ngeh bahwa ternyata gue ada satu bakat atau potensi yang terpendam yang kayaknya memang inilah yang harus jadi jalan hidup gue gitu. Dari situlah Arman Maulana mulai menjuruskan diri lebih sungguh-sungguh ke dunia musik, utamanya sebagai penyanyi. Dibayar nggak dibayar juga asik aja gitu perasaan. Tapi dulu pernah dapet gitu dibayar sekitar berapa ya, 50.000 gitu. Kan band gue berlima itu setelah manggung keluar di jalan dibaginya tuh di jalan itu 10.000, 10.000, 10.000. Tentu saja itu kenangan mengesankan di saat sekarang Arman sudah bisa hidup cukup dari penghasilannya sebagai penyanyi terkenal bersama Gigi. Di rumahnya ini, Arman juga sudah punya studio sendiri dengan peralatan sesuai kebutuhannya. Apakah ini terbayang sewaktu ia masih SMA dulu? Ia harus menguras uang jajannya hanya untuk menyewa studio latihan. Latihan tuh kan dulu berapa ya, satu kali latihan tuh studio tuh bayarin 7.000, 10.000 gitu sih. Kan untuk anak SMA lumayan juga lah gitu ya. Jadi ya biasa lah bantingan 2.500 perakan. Besoknya gua 3 hari nggak jajan gitu di sekolah gitu ya. Ya tapi justru kayak begitu perjalanan seperti itu yang bikin gua ngaca gitu sekarang ya, bahwa dapetin yang sekarang tuh nggak gampang gitu. Terus Siapakah yang mengakui kehebatan Arman Maulana sebagai vokalis? Secara objektif, pengakuan itu muncul ketika ia bersama bandnya mengikuti festival band SMA se-Jawa Bali di Yogyakarta. gue dapat the best vokal, si Tommy the best drum gitu, si Dance teman gue the best keyboard gitu. Terus bandnya juara umum malah, tapi Bontot the best gitar kalau nggak salah. It's your smile, your face, your lips that I miss, and sweet little eyes and tuh kan tuh lupa lagi. Ya udah itu lagu itu ya. You give me hope yang itu. Itulah lagu yang dinyanyikannya 13 tahun yang lalu yang membuatnya terpilih sebagai vokalis terbaik pada festival band SMA se-Jawa Bali. Lantas ditinggalkannya Bandung ketika Arman kuliah di Universitas Indonesia Jakarta. Di kota biangnya industri musik ini, sekali lagi Arman membuktikan kecakapannya sebagai penyanyi ketika untuk kedua kalinya memenangkan festival. Lagu yang dibawakannya berjudul Ekstase. Ekstase nyata, itu pokoknya ada ekstasenya cek. Mulailah Arman mengukuhkan dirinya sebagai vokalis yang diperhitungkan di lingkungan masyarakat musik yang lebih luas. Di situ mulai gue dikontrak solo, terus gue nyanyi dengan Next Band. Di situ juga gara-gara itu juga Roni Sianturi, Roni Libas lihat di TV, wah ini siapa nih gitu.
Roni Sianturi ketika itu sedang mencari vokalis ketiga trio Libels untuk menggantikan sementara Edwin Manangsang yang studi ke Amerika. Akhirnya gue di situ bantu Libels selama 7 bulan karena panggung Libels acaranya di RCTI itu 7 episode, satu episode 1 bulan sekali gitu. 7 bulan. Terus ya di situ mungkin ya secara nasional mungkin. Kalau tadi Next Band sama si Papi Ready ngenalin secara orang-orang musik di belakang musik gue kenal luas. Tapi secara nasional muke gue gitu. Apalagi RCTI pertama kalinya TV swasta ada di Indonesia, secara nasional di situ lumayan merebak gitu muka gue, dan disitulah mungkin mulai nama Arman gitu dikenal gitu. Maka musik kemudian menjadi segala-galanya bagi Arman Maulana. Pilihan hidup sudah dijatuhkan. Akhirnya gue di situ di UI hanya 9 bulan gue cabut keluar dari UI. Gue benar-benar menetapkan gue akan di jalur musik. Dan puncaknya, katakanlah puncak untuk sementara ini, adalah Gigi yang terbentuk tahun 94. Personal grup ini sudah berubah sebagian dari aslinya. Arman pun bisa merasakan betapa beratnya menjaga sebuah grup. Ternyata mempertahankan itu yang sangat menghabiskan segala macam semangat, mood, darah, keringat dan sebagainya. Karena bayangin aja mempertahankan 5 orang atau 4 orang di dalam satu grup yang egonya berbeda, dan itu harus satu tujuan gitu selama sekian tahun. Itu yang sangat sulit. Mana yang lebih berat? Menjaga Gigi atau menjaga perkawinannya dengan Dewi Gita yang baru saja memberinya anak pertama? Bagi Arman, kenangan cintanya dengan Dewi Gita syarat dengan awal terbentuknya Gigi. Ya itu yang tadi saya bilang, itu kan gue udah mulai tuh sama bini gue kan tahun 94 kan gue kawin, jadi ya udah mulai tuh sebenarnya sebelum Gigi terbentuk. Gue udah nikah sama bini gue bareng-bareng Gigi, ya itu kan pada saat susah-susahnya itu. Dewi juga album Penari juga di situ belum keluar kalau nggak salah kan. Jadinya ya mungkin masa sulit di situ ya gue kos berdua gitu. Tapi kalau masa sulit karena di musik, terus gue misalnya clash sama bini gue terhadap karena musik, kayaknya nggak. Sebelum Arman Maulana berkecukupan secara materi seperti sekarang ini, ia sempat mengalami hidup sederhana dengan Dewi Gita istrinya. Dulu kan mobil gue tuh yang Holden itu sebelum di-customkan gitu. Sebelum di-customkan tuh gue Holden itu tuh asli Holden plug gitu. Itu saking kagak punya duitnya, wiper tuh kagak bisa jalan gitu. Tiba-tiba hujan, udah bocor mobilnya, wiper nggak jalan. Gue mesti ke Cengkareng kalau nggak salah ngejemput saudara atau apa sama bini gue. Ini gimana gitu kan hujan gede nggak kelihatan. Gue bilang ke bawah, bini gue suruh bini gue ke bawah. Apaan itu wipernya? Jadi bini gue di bawah, wipernya gini manual aja, udah nggak ada mesinnya. Tapi justru gue sama bini gue di situ menikmati apa yang memang diberikan oleh Tuhan. Justru sekarang gue malah sama bini gue dengan dikasih rumah gitu sama Tuhan ya. Sekarang justru gue menikmati banget gitu. Jadi tidak boros gitu. Kadang-kadang gue sama bini gue, karena gue dulu sama dia benar-benar bareng-bareng pernah ngerasain susah gitu. Jadinya sekarang ya kehidupannya gue enjoy aja gitu, nggak mewah. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, Kabar-Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Mendatang ini akan saya tampilkan seorang aktris, Lola Amaria. Dia akan bertutur banyak mengenai dirinya sendiri di sela-sela aktivitas kebugaran. Kemunculan wajah ini di beberapa film Indonesia antara lain Penari yang memberinya nominator aktris terbaik 98 dan yang terbaru Bad dan Cabaukan dianggap menandai kebosanan penonton pada aktris-aktris berwajah Indo. Tidak heran bila si pemilik wajah bernama Lola Amaria ini yang semula minder karena berkulit hitam sekarang malah pede. Kalau lihat wajah sih udah dari sananya emang begini, mau diapain lagi. Tapi buat saya sendiri saya udah bersyukur karena mungkin wajah saya sangat pribumi asli, sangat Melayu, sangat Indonesia yang nggak ada campuran Indo apa, jadi nggak kebule-bulean. Dengan rajin, Lola berusaha terus merawat tubuhnya yang berkulit coklat. Kalau kulit aku nggak suka diputih-putihin, aku lebih suka alami coklat kayak gini. Karena mungkin Tuhan udah ngasih kayak gini, jadi harus disyukuri. Nggak ada perawatan khusus selain mandi 2 kali sehari, terus
mungkin pakai body lotion kali ya. Selain itu, ia juga rajin merawat rambutnya yang hitam meskipun ia tahu orang banyak yang suka melihat bibirnya yang seksi. Ya orang-orang bilang bibir saya seksi atau apalah bagus, tapi em, saya pengen nggak hanya dinilai dari fisik aja, tapi dari dalamnya aja gitu.